Beliau kemudian cerita kalau beberapa tahun lalu memang pernah ada seorang nenek yang tinggal di kos tersebut bersama cucunya yang masih kuliah. Kemudian karena kondisi ekonomi mereka sulit, nenek itu sering begadang menunggu cucunya pulang sambil menyiapkan makanan hangat. Tapi suatu malam, cucunya mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang dan gak pernah sampai ke kos itu lagi. Dan sejak saat itu, kata ibu kos, nenek tersebut tetap sering menunggu sambil membawa makanan yang sudah ia siapkan. Sampai akhirnya beliau meninggal beberapa tahun kemudian. Jujur, waktu itu aku langsung merinding. Aku cuma bisa bertanya, kalau gitu, siapa yang aku lihat semalam? Kemudian ibu kos gak langsung jawab. Beliau cuma menunjuk sebuah foto lama yang tergantung di ruang tamu. Dan saat aku lihat fotonya, aku langsung diam. Karena itu adalah nenek yang sama. Kemudian yang bikin aku kepikiran sampai sekarang bukan karena aku takut, tapi karena aku baru sadar akan suatu hal. Selama sebulan tinggal di sana, makanan itu selalu muncul di malam-malam saat aku pulang dalam keadaan capek, lembur, atau bahkan belum sempat makan sama sekali. Seolah-olah ada seseorang yang tahu, seolah-olah masih ada seseorang yang menunggu. Dan kadang aku masih kepikiran, mungkin sampai sekarang nenek itu masih meletakkan sepiring makanan di depan sebuah pintu, karena ia masih berharap suatu hari nanti cucunya akhirnya akan pulang. Lagi-lagi kosan ya. Iya. Kosan ini emang rawan. Tapi sedih sih background story-nya. Maksudnya neneknya nyiapin makanan karena ngira yang di kamar itu masih cucunya. Iya, kasihan sih. Kayak udah nenek-nenek, udah tinggal berdua doang sama cucunya, tiba-tiba cucunya harus meninggal karena kecelakaan. Terus dia kayak harus tinggal sendirian pada akhirnya. Sedih sih, cuman ya mana lagi, takdir nggak ada yang tahu. Oke, sekian cerita kita hari ini. Untuk kalian yang mau juga cerita dibacain, boleh banget langsung kirim ke DM kita ya guys. Bye guys, see you on another Black Box.